Kenapa harus peduli sama Palestina? Itu yang pertama. Betul. Nabi SAW memberitakan 14 abad yang lalu. Jadi umat Islam itu berjaya 13 abad. 13 Kita abad. baru kehilangan kejayaan sekitar 1 abad ke belakang. 1 abad ya. Ke belakang. Jadi Nabi SAW memberitakan bahwa negeri Syam itu akan menjadi panggung utama peristiwa besar akhir zaman. Itu nomor 1. Oh, sudah dikabarkan ya. Iya, di sudah. zaman Rasulullah ya. Bahkan nanti Nabi Isa tuh turunnya di wilayah Syam. Oh, Di gitu. wilayah Syam. Nanti perang dengan Dajjal. Jadi Nabi Isa featuring Imam Mahdi. Featuring Ya. Melawan Dajjal itu di wilayah Syam. Itu jadi yang pertama itu. Karena emang Syam itu emang wilayah yang diberitakan oleh Nabi. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan para sahabat bahwa para sahabat nanti akan banyak berketurunan di Syam. Para sahabat. Iya, berketurunan di Syam. Jadi Berarti maaf nih, sebegitu istimewanya Syam ini ya. segitu istimewa. Jadi maaf nih posisinya, maaf. Itu yang kita lihat dibunuh itu bisa jadi keturunannya cucu-cucunya Abu Bakar, Siddiq radhiyallahu anhu, keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keturunannya Utsman bin Affan dan seterusnya. Ingat, Nabi yang kasih kabar, masa Nabi bohong kan gitu. Betul. Tapi kan lisannya tidak pernah Lisannya kan berkata yang Siddiq dusta. beliau kan, benar, selalu benar gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba lihat dalam Al-Quran. Kenapa ya kok sholat itu selalu pasangannya infak dan zakat? Kenapa? Ya artinya kan dijelaskan para ulama, artinya memang Islam ini tidak cukup hanya menjadi soleh pribadi. Oh, Zakat, infak itu perlambang kepedulian kita memberikan manfaat kepada sesama muslim. Kan begitu? Betul. Jadi gagal paham kalau kita nganggap yang penting kita bisa sholat. Iya. Yang penting masjid nggak dilarang adzan. Betul. Yang penting istri saya bisa bercadar, anak saya hafiz Quran. Sudah. Kita sudah aman lah ya kan? Iya. Kita sholat 5 waktu nggak ada yang jegal. Betul, itu hadisnya memang ada. Karena itu nikmat aman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, tapi kalau kita lihat di surah Al-Qasas ayat 77 di pertengahan sampai akhir ayat itu Allah menyebutkan fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Hari ini kalau kita dikasih ilmu sama Allah, boleh nggak? Misalnya Bang Urai ini dikasih ilmu sama Allah nih, Iya. boleh nggak Bang Urai pelit ilmu sama sesama manusia? Harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kenapa? Ayatnya tadi, Betul. berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Ya, sudah Allah kasih ilmu ya kasih lagi Paham. ilmu ke orang lain. Orang yang dikasih kelebihan harta, boleh nggak dia pelit kepada sesama manusia? Harusnya nggak boleh. Nggak boleh, karena tadi ayatnya. Betul. Patokannya itu. Nah sekarang kita diberikan nikmat aman. Masa kita nggak mau berbagi keamanan itu kepada saudara-saudara kita yang lain? Pendiri bangsa ini udah jauh-jauh hari meramalkan itu, membahas soal itu, visioner mereka. Makanya ada yang namanya turut serta dalam perdamaian dunia. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Palinea pertama penjajahan di atasnya harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan kan gitu. Bahkan Bung Karno adalah satu-satunya orang yang memimpin satu-satunya negara yang berani keluar dari PBB hanya gara-gara urusan Palestina. Gara-gara nggak mau tanding lawan Israel dalam Olimpiade, kami nggak ngaku Israel, kami ngakunya Palestina. Diancam, akhirnya keluar dari PBB, kalang kabut. Akhirnya Bung Karno dengan kawan-kawan di konferensi Asia Afrika bikin acara sendiri namanya Gestapo. Ya, kalang kabut tuh bikin pekan olahraga sendiri namanya Gestapo. Nanti bisa dicari sejarahnya ya. Sejarahnya. Luar biasa. Sambil minum, Bang. Mau? Saya udah habis setengah tuh. Kemarin waktu sama Fajar, kita Fajar Happy Boy ya? Kita nyindir masalah terang bulan. Iya. Sekarang ini belum ada. Bukan Fajar Sad Boy. Happy Ya, Boy dia. Happy Boy, dia makanya. happy. Kalau yang viral itu kan Fajar Sad Boy. Sad Boy, makanya kan. Iya. Ini Fajar Happy Boy. Kalau teman-teman perhatikan pasti beliau Dia tuh happy. suka happy terus kan, happy. Karena udah gak jomblo lagi. Nah kembali. Ya. Ini saya boleh bercanda dikit ya supaya nggak terlalu tegang. Karena bahas masalah Palestina Betul. Sebenarnya agak kita- sedih sebenarnya. Saya takutnya kalau saya sambil bercanda di sini masuk ranah penistaan agama, naudzubillah min dzalik. Kita Semoga enggak lah. supaya maksudnya teman-teman yang dengar juga santai Iya. ya kan. Nggak tiba-tiba terhujam fakta. Waduh banjir fakta gitu. Banjir memang faktanya banyak sekali ya. Tadi sampai mana? Sampai tadi Gestapo. Kenapa kok harus Palestina ya? Oh, Tadi iya. saya bilang Tadi ini. karena nomor 3 tadi alasannya, pendiri bangsa ini pun sudah peduli sama mereka. Artinya kita melanjutkan cita-cita luhur pendahulu kita, gitu. Salaful ummah lah ya bahasanya. Pendahulu kita di NKRI, mereka adalah orang-orang yang sangat concern dengan Palestina. Masa kita yang melanjutkan begitu? Nanti dibilang tidak peduli sama pendahulu bangsa.
Makanya Bung Karno mengingatkan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah kan begitu. Jadi ya emang seperti itu. Jadi memang sebenarnya kita ini sebagai terutama ya khususnya karena kita sesama muslim ya akhirnya ada kepedulian itu lah ya. Harusnya. Jadi gini, kan ayatnya gini ya. Di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari satu laki-laki, satu perempuan. Adam sama Hawa. Bukan laki sama laki ya. Bukan. Nggak ada Adam sama Joko, nggak ada ya. Kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa. Syi'ib ya, berbangsa-bangsa. Wa qabailan, dan berkabilah-kabilah, suku-suku. Lita'arafu, supaya saling kenal. Maka jangan kaget ketika kita saling kenal, mungkin ada yang namanya cultural shock. Culture shock. Ya, ada shock dengan culture ya. Ada budaya yang berbeda. Contoh misalnya orang Jawa masuk ke pedalaman Kalimantan, nawarin makan atau ngasih tahu. Kalau orang Jawa biasa kalau makan ngomongnya apa? Makan mas, gitu kan? Itu nawarin apa? Ngajak makan, nawarin atau pengumuman? Pengumuman. Ya. Minuman. Itu pengumuman. Nah kalau sama orang Kalimantan pedalaman, orang-orang Dayak, makan mas, datang dia. Ikut makan di situ. Karena memang budaya di situ. Karena budayanya adalah kalau buat orang Kalimantan itu ajakan. Iya, betul. Nah, itu namanya cultural shock. Ya, culture shock. Atau mungkin orang yang biasa di Keraton Solo, ketemu sama orang Sulawesi ya. Suaranya menggelegar, atau ketemu sama orang Madura, orang Batak yang suaranya menggelegar, pasti kaget dong di awal. Aku dimarahin. Oh, ternyata enggak, memang ada orang kayak gini nih. Nah, itu kan lita'arofu, kita saling mengenal tuh untuk itu. Tapi bukan untuk merasa paling superior. Jadi sistem kayak Om Kumis kotak tadi itu juga salah ketika dia merasa ras dia yang paling superior. Ras Arya ya? Arya. Ya kurang lebih aja sama yang merasa makhluk pilihan Tuhan itu. Bangsa pilihan Tuhan itu sebenarnya. Mirip-mirip aja. Bangsa pilihan kata mereka. Jangan-jangan. Oke, lanjutkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia di sisi Allah di antara kita, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha alim dan maha teliti. Paling bertakwa. Jadi nggak peduli kita itu orang Asia kah, Arab kah, Afrika kah, Eropa, Amerika atau Antartika sekalipun. Ketika takwa kita nilainya tinggi, itu yang paling bagus. Yang paling utama. Iya, itu yang lebih utama. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan pengumuman luar biasa. Satu-satunya orang yang akan berjalan di depanku di surga siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu yang kulitnya hitam. Padahal mantan budak ya. Mantan budak, kulit hitam, ya kan? Betul. Masya Allah, ras kulit hitam itu di mana-mana direndahkan lah. Nah, kembali. Itu ayat berapa? 13. Tapi lihat ayat 10-nya. 10 sama 13 duluan mana Mas Randy? Duluan susah sih ini. Susah ya? 10 sih. 10 ya? Di ayat 10 sebutannya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Berarti karena kita ini sudah beriman kepada Islam, kita diikat dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dimanapun terpisahnya, sejauh apapun jaraknya, mereka saudara kita. Seyogyanya kita bersaudara. Bersaudara, biar gimana pun saudara. Ya selayaknya saudara ya teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini. Selayaknya saudara, ya ketika saudara kita itu kesusahan, butuh bantuan, ya dibantu lah. Dan sementara kita punya kemampuan itu, ya kan? Ya, dibantu, ya kan? Makanya kepedulian kita terhadap rakyat Palestina itu tidak hanya sebatas kemanusiaan, tapi ada juga persaudaraan yang harusnya kita menjadi dasar pembangunan yang tadi ayat Al-Quran ayat 10 tadi ya. Ya, Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat ayat 10. Nah, itu bahwa sesama orang beriman itu bersaudara. Ya. Ya kan? Maka itu saja sebenarnya suatu dalil ya Bang ya. Dalil qot'i itu. Ya, satu dalil qot'i di mana kita itu harus punya rasa kepedulian dan rasa tolong-menolong. Betul. Dan ini kalau saya pernah nonton di media Korea ya. Jadi media Korea tuh bingung. Kenapa dia? Indonesia tuh pendapatan per kapitanya masih di bawah Korea. Tapi urusan filantropis, bantuan ke negeri-negeri lain yang sedang kena bencana, itu paling tinggi sedunia. Masya Allah. Itu paling tinggi. Itu prestasi yang luar biasa. Itu prestasi luar biasa. Dan saya mohon maaf nih, yang kita yang jenggotan malu ya. BTS Army udah 900 juta tuh. Galang dana tuh. BTS Army Indonesia doang. Itu udah galang dana 900 juta untuk Palestina. Masya Allah.
Ya padahal kalau ibaratnya ngaji pasti tahu lah. Anak-anak Korean Wave ini pasti paling sering kena bully itu. Betul. Apalah plastik lah ya kan? Tapi ternyata mereka duluan, aduh kayak ditampar kita nih, Masya Allah. Yang katanya plastik. Ternyata walaupun plastik kemanusiaannya asli loh. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Harusnya dari mereka kita belajar ilmu kemanusiaan. Iya, karena artinya kan tidak ada orang yang selalu jelek. Betul. Dan tidak ada orang yang tidak punya sisi baik. Betul. Pasti ada lah kebaikan. Ada sisi baiknya. Nah, gini Bang, kita kan udah lihat ini kondisi di mana terjadi kecamuk yang begitu intens akhir-akhir ini di Palestina. Nah, Bang Urai juga tadi sudah menjelaskan bahwa masa ini, kondisi ini itu udah dikabarkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW dalam Islam. Nah, Islam ini kan seperti kita ketahui ya teman-teman bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang sebenarnya dari Islam itu apa sih solusi buat kondisi yang terjadi saat ini di Palestina? Waduh, bicaranya solusi langsung ya? Ya kan? Gini, saya bahas dari mana ya? Tadi saya luruskan sebentar. Ya, oke. Mas Randy, yes. Apa bahasa Inggrisnya bayangan? Bayang shadow. Semua orang yang saya tanya jawabannya pasti begitu. Padahal seharusnya ditanya dulu, bayangan apa bang? Oh ya. Sorry. Imagine. Nah, Bisa kalau juga. Bayangan yang muncul dalam benak namanya imagination. Ya, imagine. Bayangan yang muncul ketika kita berdiri di depan cermin namanya reflection. Ya. Bayangan yang muncul ketika ada objek terkena cahaya itulah shadow. Artinya satu kata belum tentu maknanya sama. Betul. Seperti tadi yang saya katakan, Israel hari ini sebagai sebuah negara Zionis itu berbeda dengan yang dibahas dalam Al-Quran. Itu poin pertama. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, jadi anggapan bahwa bangsa Israel ini seperti yang dalam Al-Quran bangsa pilihan itu beda. Terbantahkan sudah ya? Terbantahkan. Bisa nonton nanti ceramahnya Dr. Auni Muhammad, orang Malaysia, 3 jam itu. Beliau jelaskan sejarah bangsa Israel, sejarah Taurat dan Talmud, termasuk Talmud yang mereka pakai hari ini, itu berbeda dengan Talmud di zaman Nabi Musa. Sudah ada banyak perubahan ya? Oh jauh, bukan banyak perubahan, beda sama sekali. Jadi memang benar berbeda sudah lah. Beda. Jadi sebelum masa Nabi Daud, jadi Israel tuh pernah dihancur, Palestina, Syam itu pernah kalah sama bangsa Babylon. Ya, which is Babylon ini kan negeri asal Nabi Ibrahim sebenarnya. Nah, Talmud yang saya maksud. Jadi Talmud dan Taurat itu dua perkara yang berbeda, Mas Randy. Taurat itu kitab. Ya, kitab. Kalau Talmud itu tafsirnya. Talmud tidak ada ditulis. Talmud semua dihafal. Talmud semua dipahami. Kitab tafsirnya lah ya. Iya, tafsirnya. Dan itu nggak boleh ditulis. Sama seperti ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat cuma boleh menulis Al-Quran. Hadis nggak boleh ditulis. Harus dipahami. Talmud begitu. Ketika perang, kalah Syam jatuh. Bani Israel kalah dengan Babylon. Jadi ahli-ahli Taurat, ahli Talmud dipanggil. Orang Babylon mau belajar. Tapi orang Israel nggak mau ngajarin. Bunuh. Dibunuhlah mereka. Akhirnya habislah orang-orang. Akhirnya muncullah Talmud Babylon. Dia baca Taurat, dia tafsirkan sendiri. Maka berbeda hari ini. Itu di penjelasan di kitab yang ditulis oleh Dr. Auni Muhammad. Jadi istilahnya Tauratnya ini tidak bersanad. Talmudnya tidak bersanad ya? Iya, nggak bersanad, nggak ada sanad keilmuan. Nggak ada sanad keilmuan sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Kalau dalam Islam kan yang menjaga kesucian ilmu adalah sanad. Betul. Karena kalau dalam Islam kan kita concern banget ya masalah sanad ya. Betul. Kita nggak bisa belajar kepada ilmu-ilmu yang tidak ada sandaran sanadnya. Betul. Ya kan? Itu jangan sampai keliru ya dari situ. Itu ya poin kedua. Poin ketiga, kalau ditanya solusi, gini. Sebenarnya kalau saya pengen ngajak berpikir kita ini mau cari apa? Bahasa gampangnya gini, kan ada yang mengatakan Hamas itu penjahat. Ya, yang ngomong orang Islam, seseorang, sesekaum, bahkan seseustad gitu. Ya. Ada yang bilang penjahat lah, ada yang bilang teroris, ada yang ada yang bilang itu buatan Israel. Nah, bahkan dibilang Hamas itu Syiah. Betul. Karena menerima bantuan dari Iran. Nah, saya bahas dari situ dulu ya. Oke. Apakah Hamas itu Syiah karena dia menerima bantuan dari Iran? Saya kasih gambaran. Misal seorang ustadz, rumahnya kebakaran. Kebakaran, selesai padam, masjid tempat dia biasa ngimam, galang dana. Galang dana misalnya selesai tanggal 1 November. Betul. Ternyata sebelum 1 November, tetangga yang lain, yang orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Katolik, datang sama umatnya masing-masing. Datang sama Pak Pendeta, datang sama Pak Pastor. Datang sama Pak Pandito orang Hindu, datang sama Pak Biksu dan datang dengan suhu, ya kan mereka datang bawa bantuan. Pertanyaan saya, apakah Pak Ustadz ini nggak boleh nerima?
Harusnya kalau dalam hal tolong menolong kemanusiaan boleh. Nggak ada masalah. Bermasyarakat. Ya Ketika dia nerima, apakah dia mendadak jadi musyrik? Apa keluar dari Islam? Selama tidak ada syaratnya tidak. Kemudian ketika Bapak Ustadz ini menerima, kemudian dia mengucapkan atau mungkin di laman media sosial dia mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan dan gereja atau tempat rumah ibadah yang terkait. Apa itu membatalkan keislaman? Seharusnya tidak. Tidak. Lah lantas kenapa tiba-tiba Hamas jadi Syiah gara-gara nerima bantuan dari Iran? Berarti memang berita Nggak, itu paham anu ya, arah jadi pembicaraan memang saya pada paham. dasarnya ya Syiah itu menolong tanpa syarat ya. Nggak ada syarat. Jadi yang dan memang ya? yang seperti yang saya ketahui bahwa Hamas ini juga menerima bantuan dari mana saja dengan satu syarat, Ya. yaitu tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya kan? Dan itu yang menjelaskan adalah orang Indonesia yang tinggal di Palestina. Iya, Saudara kita Muhammad Hussein Gaza. betul. Ya. Lebih dikenal itu beliau ya. Ya, itu sangat dikenal itu, luar biasa. Dan itu orang Palestina kalau ada bantuan dari Indonesia mereka sangat-sangat apresiatif lah. Betul. Walaupun kitanya sibuk lah. Sibuk, kita nggak sempat doain Palestina. Lalu saya sama anak-anak Nyepam, itu hari Selasa ingat ya. Saya mengawali penjelasan saya dengan apa? Maaf Palestina, kami sibuk. Kami sibuk berdebat siapa yang paling sunnah di antara kami. Jadi nggak sempat doain kalian. Maaf Palestina, kami sibuk. Kami sibuk merayu Allah di sepertiga malam terakhir untuk membuka hatinya. Jadi nggak sempat doain kalian. Kami sibuk berdoa supaya bisa umroh, bisa haji. Jadi nggak sempat doain kalian. Itu gambaran betapa individualisnya kita hari ini. Betul ya. Ini kayak realistis banget lah. Itu Di realita zaman banget. kita. Ya memang kita hidup di zaman materialistis sih sebenarnya. Nah, kemudian apa tadi namanya? Apakah Hamas menjadi Syiah hanya gara-gara itu? Oke, dari situ kan kita udah jelas nih bahwa tidak ada syarat Nggak ada. pada saat penerimaan bantuan. Jadi Iya. itu tidak membuat atau merubah warna dari Hamas itu sendiri ya. Nggak ada. Untuk ini clear lah kita ya. Nah, sama ini tambahan satu lagi deh kalau mau kurang yakin. Kapan sejarahnya Yahudi itu perang sama Syiah? Jadi memang Kalau yang ngerti sejarah pasti paham. Nggak mungkin. secara sejarah memang tidak ada. Nggak ada. Dan itu nggak bakal pernah ada. Karena mereka satu tubuh. Satu tubuh. Lanjut. Oke. Kemudian Hamas buatan Israel. Oke, saya akan jawab. Statement ini buat saya masuk akal, 50-50. Ya, Mari kita bedah. Kita ambil studi banding. Kalau kita mau tahu nilai suatu benda, bandingkanlah dengan benda lain. Jadi kita tahu nilainya. Tahu Al-Qaeda? Ya, Al-Qaeda. Al-Qaeda di Afghanistan. Yang bikin siapa? Informasi yang saya dapat sih Amerika gitu. Betul, CIA. Ketika itu CIA mempersenjatai sipil Afghanistan untuk mengusir Uni Soviet. Oh gitu. Tapi hasilnya apakah CIA disambut bak saudara oleh orang Afghanistan atau ditembaki juga? Tembaki juga. Betul, satu. Yang kedua, ISIS, Islamic State, Irak and Suriah. Ya, Yang bentuk siapa? sama. Amerika, betul. Yang ngomong Hillary Clinton lagi. Ya. Ini sahih ini. Bersanad yang ngomong. Menteri Luar Negeri ini Ya. yang ngomong. Sohih. Ya, saya nonton itu tahun 2000 berapa ya? Habis itu dihapus di YouTube. Ya. Saat itu belum ada teknologi screenshot sayang, screen video. Aduh, sayang sekali. Kemudian hari ini ISIS merangi Amerika nggak? Dapat berita. Nggak dapat Gimana berita. itu? Tapi orang Amerika nggak bisa masuk ke sana. Oh gitu. Wilayah tertutup mereka itu. Oke. Atau ini kita ambil lagi deh. Saya agak nakal nih. Arab Saudi bentukan siapa? Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Bantuan dari Inggris ya. Dari Inggris. Dulu Saudi itu satu negara, satu wilayah sama Turki Utsmani. Melepaskan diri ketika punya perjanjian ekonomi dengan Inggris. Apa hari ini saya katakan, apakah hari ini Saudi jadi musyrik gara-gara ini? TNI yang bersenjatai siapa dulu? Belanda. Jepang Oh, dong. Pada waktu ngelawan sekutu. Ya, ya. Ya, masih TKR dulu. Ya. Bahasa Jepangnya apa ya? Dulu nama Jepangnya apa gitu. Ya itulah pokoknya ya. Ya, pokoknya itulah. Itulah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kasus ini. Ketika dulu yang paling gampang kita tahu lah, TNI, orang-orang kita itu bekerja sama dengan Jepang. Memang kesepakatan untuk menerima senjata untuk nanti bisa memperjuangkan kemerdekaan. Apakah tidak mungkin hal serupa terjadi di Hamas? Mungkin bisa. Ini analisis saja. Ya. Hipotesis. Secara dunia posibilitas ya Satu. kemungkinan. Jadi ada kemungkinan itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kemungkinan itu udah patah sendiri. Saya ngajak prasangka baik aja. Saya patahkan dengan kata-kata di Hamas itu dari dulu ada yang namanya intifadah. Apa itu? Gerakan melempar batu. Diumumkan oleh Syekh Ahmad Yasin, salah satu pendiri Hamas. Beliau tuh aslinya tegak sempurna berjalan, kemudian setelah perang lumpuh. Jadi berkursi roda,
setiap subuh manjatkan doa kunut nazilah. Ketika kunut nazilah terakhir dirudal sama Israel. Syahid beliau. Syahid di situ, tubuhnya utuh cuma berdarah. Cuma berlumuran darah, nggak ada yang pada rudal tuh telak kena di mihrab itu. Dar. Syahid beliau. Apa beliau katakan fatwanya? Intifadoh, melempar batu. Intifadoh. Maka terkenal sekali ada pejuang muda namanya Ayas, yang itu suka ngelempar batu ke tank-tank Israel. Dan dengan izin Allah, tanknya mogok habis dilempar batu. Masya Allah. Sampai dapat berita yang paling banyak ketika itu dibeli oleh tentara Israel adalah Pampers, supaya mereka di dalam tank tidak perlu keluar, saking takutnya sama rakyat sipil Palestina. Ya, jadi itu udah patah sendiri karena Palestina tuh nggak punya kekuatan militer awalnya. Setelah mereka merebut senjata Israel, perlawanan dengan intifado, barulah mereka berlatih secara khusus. Terjadilah Hamas punya sayap militer, namanya Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam ini syarat masuknya cuma 2. Yang pertama hafiz 30 juz, yang kedua sholat malamnya 1 pekan 7 kali. Luar biasa. Full. Dan saya pernah ketemu beberapa saudara-saudara kita, mungkin sekarang udah wafat ya, dari sana. Dari sana. Dan tuh orang Indonesia ada yang mendaftar ke sana. Sampai ke sana ya, Bang ya? Dan minta pulang. Nggak tahan. Karena persyaratan tadi. Karena persyaratannya begitu berat. Itu. Masya Allah. Jadi baru saja punya sayap militer namanya Izzuddin Al-Qassam. Ya, itu yang panglimanya memerintahkan menyerang dengan paragliding gitu. Jadi sebenarnya udah terbantahkan sendiri ya kalau tadi. Itu ya. kalau udah yang belajar tentang Palestina dari awal 2000 ya. Paling nggak dari awal 2000 lah, saya dapatnya awal 2004 waktu itu. Itu udah ngerti statement-statement begitu. Dan yang paling penting nomor 3, ini yang menyatakan itu buatan Israel, yang menyatakan Palestina itu Syiah dan segala macam, dia pernah di Palestina nggak? Nah itu, lagi-lagi informasinya bersanad nggak ya? Iya, kalaupun tidak bersanad, Allah mengajarkan kepada kita di surah Al-Hujurat pagi ayat 6 nih, tabayyun. Ya betul. Cek sendiri buktinya, gitu. Kayak waktu 2 tahun lalu ya, ada salah satu gerakan filantropi Indonesia yang cukup besar, Nyepam pernah kerjasama sama mereka, dituduh menggelapkan uang donatur sekian triliun. Iya, dulu Ya. rame itu. Ya kan yang 3 huruf itu, Betul, betul. tidak akan sebut, kasihan mereka. Tapi saya berani katakan, para filantropinya orang-orang lapangan adalah orang-orang yang sangat amanah. Kalau memang ada oknum, mungkin oknum yang di direksi. Dan memang terbukti ternyata, direksi yang bermasalah. Tapi gerakannya dibubarkan sama sekali. Tuh, kalau sebenarnya sedikit menyimpang diri ya. Kalau ada oknum-oknum di suatu organisasi yang melakukan penyimpangan lalu organisasi dibubarkan ya sebenarnya fair. Yang paling sering punya masalah kan Iya. dari sisi sana kan. Pasti. Kita tahu lah itu harusnya dibubarkan juga. Harusnya organisasi dibubarkan. Iya, kalau aku sebutkan ini kena take down kita. Kita take down. Kita nggak bisa tayang. Iya. Tapi sama-sama tahu kan. Iya. Makanya mereka lah ya. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya, masalah tentang Israel dan Israel dan Palestina. Iya. Saya kasih gambaran lagi. Mas Randy suka sepak bola? Suka nonton. Suka nonton. Tim favoritnya apa? Untuk sekarang sih karena MU suka kalah ya. Iya. Real Madrid lah. Real Madrid ya? Iya. Baik. Pas saya mau ngambil contoh Real Madrid, walaupun saya Milanisti. Walaupun ya. Iya. Soalnya gampang gini. Buat pendukung Real Madrid, Cristiano Ronaldo itu pahlawan. Tapi Messi itu musuh. Iya betul. Betul? Sebaliknya untuk pendukung Barcelona, Messi itu setengah dewa, Cristiano Ronaldo itu pembawa bencana. Berarti ini perspektif ya. Perspektif. Jadi kalau mau menilai dalam kasus Palestina Israel, kita mau menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Yang harus kita lakukan adalah mengambil sikap. Mau berpihak kemana? Bukan menilai dulu baru ngambil sikap. Terbalik, tidak ada orang seperti itu. Yang ada kita ambil pilihan dulu, baru memberikan penilaian. Baru bersikap. Ya. Ini Paham penting sampai sini sih, ya? ya paham. Maka artinya begini, kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa Hamas itu saudara kita, Hamas itu pejuang, maka yakin dan percayalah mereka berpihak pada Palestina. Walaupun mereka bukan Islam. Dan banyak sekali. Karena kalau dari sejarah Indonesia sendiri, yang saya tahu Pangeran Diponegoro juga dikatakan teroris kan? Iya. Saat itu berita-berita yang tersebar Sering di nonton koran-koran. dulu waktu zaman masih kecil, mungkin nonton film-film si Pitung gitu. Ya. Apa itu kalimat yang paling saya suka itu kalau sudah Jenderal Belanda ngomong gini, "Verdom, ini ekstremis Inlander." Ya kan?
Jadi dulu orang lokal yang mereka serang wilayahnya dibilang ekstremis ketika ngelawan. Apa nggak sama dengan hari ini? Ya betul. Ya sekarang mungkin ganti nama ya, radikal. Ya, radikal. Radikal bebas. Ekstremis inlander. Ya, ya. Ya, orang asli tapi ekstrim gitu kan. Salahnya di mana? Betul, betul. Jadi kembali kita Tergantung mau berpihak perspektif lagi kepada ya, kan? siapa? Betul. Karena kita ini manusia sifatnya nisbi, kita relatif. Betul, Gitu. Ketika kalau ada orang Muslim yang mengatakan Hamas teroris, maka yakin dan percaya kemungkinan besar dia berpihak pada Israel, berpihak kepada kekufuran. Maka walaupun mempengaruhi, dia Muslim. karena keberpihakannya itulah mempengaruhi sikapnya ya. Iya. Betul, betul.